sini deh. Kamu tuh kenapa sih? Baik banget sama Sari. Aku tuh gak suka ngelihatnya. Emang kamu mau aku jahat? Kalau aku jahat nanti anak kosan pada minggat. Aku tuh buat baik biar orang pada betah tinggal di sini. Iya, aku ngerti. Tapi sikap kamu ke Sari tuh beda. Gak kayak sikap kamu ke anak kos lain. Perasaan kamu aja itu. Aku tuh berubah kayak gini. Kalau aku dulu baik-baik dibilang ganjen. Makanya aku berubah sekarang nih. Kenapa? Kamu curiga ya? Kamu curiga aku macem-macem? Tahu deh. Masa sama suami sendiri nggak percaya? Ya? Seumpamanya ada anak kosan yang kayak benerin selang air bocor apa bolam lampu yang mati. Itu kan sudah wajar ya Mbak, udah bisalah kita tangani berdua. Tapi Mbak, sekarang suami saya itu bantuin Sari. Masang air galon lah, sampai ya Mbak. Dia tuh nganterin baju laundryannya Sari ke kamarnya dia Mbak. Loh, kok sampai segitunya sih Mbak? Padahal dulu kalau ada yang mintain tolong suami saya Mbak, boro-boro suami saya mau tolongin Mbak. Dia tuh orangnya nggak pedulian, saya lebih tahu Mbak, saya istrinya. Tapi kenapa sama ini anak, dia mau Mbak, bantuin lah segala macam. Saya khawatir Mbak. Mas, kok kamu pulangnya bareng Sari sih? Enggak, tadi aku ketemu di jalan kan searah. Kasian loh dia sendirian. Iya Bu, tadi kebetulan saya habis interview kerja dan alhamdulillah keterima Bu jadi SPG. Tadi saya cari ojek susah banget Bu dan saya pakai heels lumayan sakit juga dari tadi. Jadi saya bareng Pak Arman deh, karena pas banget Pak Armannya lewat. Bener Mas. Ya, Ya udah kalau gitu. Selamat ya kamu udah diterima kerja. Makasih ya Ibu. Semoga lancar rezekinya ya. Amin. Ya udah Ibu, Pak, saya ke kosan dulu ya. oke. Tapi bener kan Mas? Bener, aku ketemu di jalan doang sebentar. Awas loh kalau kamu aneh-aneh. Yaudah deh aku mau nyiram bunga lagi. Mas, kita kan udah pacaran nih. Berarti aku diantar jemput sama kamu dong. Sayang, apapun akan aku lakukan buat kamu. Apa sih yang enggak? Udah berarti kamu jangan pulang dulu dong. Aku masih kangen. Tapi udah malam loh ini. Sini aja ya. Ya, besok lagi. Ayo. Oke? Mas Araman! Ngapain kamu di sini, Mas? Ini udah malam, Mas. Jawab. Kamu ngapain sih ribut-ribut? Kamu sengaja ya? Bikin anak kos nggak betah? Terus ngapain kamu di sini? Aku tuh cuman tadi Sari minta bantuan dari kecoa. Emangnya dia nggak bisa apa? Ngusir ke cowok sendiri. Ibu jangan marah-marah kayak gitu dong, Bu. Ini bukan salah Pak Arman. Saya tuh fobia, Bu, sama kecoa. Makanya saya minta tolong Pak Arman buat bantuin saya. Ibu curiga Pak Arman selingkuh sama saya? Gara-gara penampilan saya? Penampilan saya kayak gini, Bu. Karena tuntutan kerja. Bukan karena saya perempuan murahan, Bu. Tuh, makanya kamu jangan asal nuduh. Tuh lihat tuh, kasihan si Sari jadi sedih. Asal sembarangan nuduh orang, fitnah orang. Aku tuh kayak gini karena sikap kamu juga, Mas. Aku tuh ngerasa ada yang aneh sama kamu. Kamu tuh ya, kalau masih curigaan gini ngapain aku masih jadi suami kamu? Mending kita cerai aja. Mas!
nggak ada. Jangan-jangan Mas, kan sekarang kita udah pacaran. Berarti aku boleh dong nggak bayar kosan? Ya nggak perlu dong sayang. Masa kamu mesti bayar sih? Terus, istri kamu gimana? Nanti dia marah loh. Kamu tenang aja. Kalau istri mas tuh biar mas yang ngurus. Kamu nggak usah pikirin. Beneran ya? Awas bohong. Sayang. Kalau kamu pengen apapun, sesuatu, kamu bilang sama mas ya. Mas pasti berikan buat kamu. Oke. Sari. Mas, buruan. Sari, buka Sari. Sari, buka Sari. Sari, buka sekarang Sari. Di mana Mas Arman? Bu, Mas, ada apa sih bu? di mana Mas Arman? Mana saya tahu bu, kan dia suami ibu. Mas Arman, Apa ini? Hah? kamu dari mana? Gak usah bohong sama aku. Jawab. Ini loh pak, tiba-tiba ibu masuk. Saya lagi tidur juga nyariin bapak. Mas, kamu jawab sekarang. Kamu kemana? Dasar kamu ya! Kamu mempermalukan suami kamu sendiri, ya? Aku cuma gak bisa tidur keluar cari angin. Kamu tuduh aku selingkuh di sini. Lihat nih, semua yang lihat kita. Malu kan? Aku coba bangun tidur dan gak ada kamu di kamar, Mas. Mas, pak, udah pak, udah. Kasihan ibu. Bu, ibu nggak apa-apa kan bu? Sejak saat itu, Mbak, saya merasa harga diri saya hancur. Saya dipermalukan di depan anak-anak kos saya, Mbak. Saya digampar, Mbak. Ya Mbak, saya nggak bisa ngebayangin rasanya jadi Mbak. Apalagi itu semua kejadiannya di rumah Mbak sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman buat hati seorang istri. Itu dia, Mbak. Suami saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Malah kelakuannya makin menjadi, Mbak. Ibu mau ngingetin kamu, Sari. Kamu tuh bulan ini belum bayar kosan. Udah seminggu loh. Loh, saya kan udah bayar ke Pak Arman bu. Mas Arman, bukannya biasanya kamu transfer ya? Ibu gimana sih? Coba deh, ibu tanya suami ibu. Saya udah bayar atau belum? Tuh suara motor suami ibu. Coba tanya deh bu. Ya udah. Mas. Bener Sari udah bayar kosan. Iya udah. Kamu gimana sih Mas? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Terus kemana uangnya? Iya aku pakai uangnya. Astaga Mas, kamu pakai buat apa lagi sih? Udah deh, kamu gak usah permasalahin. Ini nih bangun kosan ini, pakai uang aku juga. Masa kayak gini kamu permasalahin sih? Tapi Mas, Udah. Mau aku tampar lagi, ha? Kurang tamparan aku semalam.
Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. Saya sudah tidak tahan lagi, Mbak, dengan perlakuan kasar suami saya. Dia jadi lebih sensitif. Dia sering marah. Apalagi menyangkut uang kosan, Mbak, yang dia pakai. Terus bagaimana Mbak? Uang itu akhirnya kemana? Apakah digunakan buat investasi atau buat yang lain-lain sih? Saya nggak tahu pastinya, Mbak. Saya juga tidak tahu dia bisnis apa. Kalau saya bertanya ya, Mbak, paling alasannya bisnisnya baru jalan lah. Banyak alasan pokoknya, Mbak. Saya nggak kuat. Mbak, maaf. Kamu gak coba cari tahu? Apa tanya sama teman-temannya, Mbak? Sulit, Mbak. Saya tidak dikenalkan sama teman-temannya. Saya juga tidak tahu teman-teman yang mana. Kok aneh sih, Mbak? Itu dia, Mbak, masalahnya. Saya harus bayar listrik, harus bayar tagihan yang lain, air, dan segala macam saya handle, Mbak. Terus dengan semua desakan itu, Mbak, apa yang kamu lakukan? Paling saya cuma bisa irit, Mbak. Dan kemudian saya bilang sama anak-anak kos saya, Mbak, kalau untuk bayar kosan bulan depan, bayar ke ibu saja, nggak usah ke bapak. Ya mau nggak mau mesti seperti itu, Mbak. Bukannya apa ya, Mbak ya? Takutnya kalau sampai keduluan sama suami, uangnya malah digunakan untuk investasi atau bisnis atau entah apa kan? Mbak, kenapa, Mbak? Kamu kelihatannya marah banget. Ada apa, Mbak?